sahabat RSU Kabupaten Tangerang, kembali lagi di acara Ngopi Ngobrol Pintar bersama saya Apoteker Vika, dan saya akan datang ke Poli Kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita kembali lagi ke acara Ngopi Ngobrol Pintar bersama RSU Kabupaten Tangerang. Wah, pasti teman-teman semuanya kabarnya baik-baik dong dan selalu diberikan kesehatan ya. Gimana teman-teman? Untuk hari ini saya akan mendatangkan dari spesialis OBGYN. Kali ini akan membahas tentang kanker serviks oleh Dr. Benny. Wah, kayaknya semua pada penasaran nih, kanker serviks itu apa? Kita simak oleh Dr. Benny. Hai sahabat ngopi, bersama saya Dr. Benny Harmoko MKUG SPUG. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kanker serviks. Wah, sepertinya menarik nih dok ya untuk pembicaraan kali ini dengan tema kanker serviks. Nah, untuk kanker serviks ini tuh apa sih dok? Sebenarnya kanker serviks itu sama ya dengan kanker mulut rahim. Jadi kanker serviks itu adalah suatu keganasan yang terjadi di mulut rahim ataupun serviks daripada seorang wanita. Keganasan ini bisa berkembang dan menyebar ke daerah sekitarnya dan dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada pasien. Oke, wah, untuk penyebabnya apa aja dok? Nah, penyebab daripada kanker serviks itu tentu adalah suatu virus yang bisa kita sebut sebagai human papilloma virus ataupun kita sebut sebagai HPV singkatannya. HPV terdapat dua, yang pertama adalah resiko rendah, yakni itu HPV tipe 6 dan 11. Disebut resiko rendah karena 90% jenis HPV tipe ini menyebabkan kutil kelamin. Sementara yang disebut sebagai resiko tinggi adalah tipe 16 dan 18. Tipe 16 dan 18, 70%-nya itu akan menyebabkan kanker serviks pada wanita. Selain tipe 16 dan 18, terdapat juga tipe-tipe yang lain seperti tipe 31, 33, 45, 52, dan 58. Kelima tipe di atas juga menyebabkan kanker serviks pada wanita. Dokter, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, bagaimana sih bisa terjadinya kanker serviks ini dok? Jadi kanker serviks itu terjadi karena hubungan seksual. Ya, hubungan seksual akan menginfeksi mulut rahim daripada seorang wanita. Nah, kemudian dia akan bergerak atau progresivitasnya menjadi lesi prakanker. Dari lesi prakanker dia bisa reversible, bisa kembali ke arah sehat, atau dia bisa menuju ke kanker serviks. Untuk seorang wanita yang sehat membutuhkan waktu sekitar 15-20 tahun untuk menjadi kanker serviks. Sedangkan untuk wanita dengan gangguan imun seperti pada pasien dengan penyakit HIV membutuhkan waktu cukup 5-10 tahun untuk menjadi kanker serviks. Dokter, untuk faktor resiko penyebab kanker serviks itu apa dok? Bisa dengan genetika atau dengan yang lain dok? Jadi berbicara tentang faktor resiko itu adalah berarti faktor-faktor yang akan meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks. Yang pertama itu adalah menikah pada usia muda atau aktivitas seksual di bawah usia 20 tahun, kemudian bergonta-ganti pasangan, kemudian ada riwayat infeksi menular seksual, kemudian ada riwayat keluarga, misalnya ibu atau kakak yang menderita kanker serviks, kemudian ada hasil pap smear yang abnormal, kemudian dia itu mempunyai riwayat imunitas yang terganggu, misalnya pada pasien-pasien dengan HIV, ataupun pasien dengan perokok aktif maupun pasif. Baik dokter, untuk gejala itu sendiri apa ya dok ya? Gejala daripada kanker serviks. Iya. Jadi kalau misalnya gejala kanker serviks, tentu dia itu berdasarkan stadiumnya. Jadi stadiumnya itu adalah kita bagi sebagai stadium awal dan stadium lanjut. Kalau stadium awal, tentu gejalanya yang bisa sering dirasakan pasien itu adalah keputihan. Keputihan yang gatal, berbau, dan bisa berulang walaupun dengan pengobatan. Kemudian yang kedua, bisa keluar flek atau keluar darah di luar siklus haid. Kemudian yang ketiga, dia bisa pada pasien-pasien dengan menopause, yang sudah menopause tentu tidak akan berdarah kan. Nah, pada pasien tersebut bisa terjadi perdarahan. Ataupun yang keempat, bisa terjadi perdarahan pasca berhubungan badan ataupun senggama dengan suami. Itu adalah gejala-gejala yang dirasakan pada stadium awal kanker serviks. Pada stadium lanjut, gejala yang bisa dirasakan tentu bisa buang air kecil ataupun buang air besar yang terganggu, bisa berdarah, nyeri pada panggul, kemudian nyeri di bagian perut, pinggang, ataupun bisa bengkak pada kedua tungkai. Bisa terjadi penurunan berat badan dan penurunan nafsu makan juga. Penurunan pola makan ya. Cara untuk mencegah tidak terjadinya kanker serviks dok? Oh, jadi memang kanker serviks ini suatu penyakit yang cukup
meningkatkan mobilitas dan mortalitas ya. Jadi untuk mencegahnya bisa dengan vaksinasi sih. Vaksinasi, jadi kita mempunyai vaksin untuk mencegah kanker serviks. Vaksin di sini ada 3 macam. Vaksin yang pertama itu adalah vaksin bivalen namanya, dia mengcover tipe 16 dan 18. Untuk vaksin yang kedua itu adalah vaksin yang quadrivalen, dia mengcover tipe 6-11 yang resiko rendah tadi dan resiko tinggi 16-18. Sekarang sudah ada keluaran terbaru namanya vaksin non-valen, dia mengcover tipe 16, 18, tipe 6, tipe 11, tipe 31, 33, 45, 52, dan 58. Jadi sebenarnya kalau kita bilang lebih lengkapnya itu adalah vaksin yang tipe yang non-valen. Oke dokter, untuk selanjutnya, apakah ada pemeriksaan screening dok untuk menilai adanya kanker serviks ini dok? Tentu ada pemeriksaan screening yang bisa dilakukan. Jadi pemeriksaan screening yang disarankan itu adalah pemeriksaan daripada pap smear. Mungkin semua orang rata-rata sudah tahu mengenai pap smear. Pap smear itu adalah ulasan yang dilakukan di mulut rahim untuk melihat sel ataupun keadaan sel yang terdapat di mulut rahim. Kemudian bisa pemeriksaan HPV DNA ataupun pemeriksaan yang paling murah dan yang paling gampang dilakukan adalah pemeriksaan IVA, kita sebut sebagai inspeksi visual asam asetat. Oke dokter, untuk pengobatan kanker serviks ini apa hanya dengan operasi aja atau bisa dengan rawat jalan dok, istilahnya untuk pengontrolan saja dok? Jadi kalau kita bicara kanker, sebenarnya kalau kanker serviks itu dia ada fase-fase yang tadi saya jelaskan di awal. Dia ada fase pasien terinfeksi HPV, kemudian fase lesi prakanker dan fase kanker. Jadi kalau pada fase lesi prakanker itu masih bisa reversible. Maksudnya reversible itu adalah masih bisa kembali ke keadaan sehat, ataupun kalau dia tidak diobati secara sempurna dia bisa menjadi kanker serviks. Makanya sebenarnya kita lebih diharuskan untuk memfokus kepada bagian lesi prakanker, di mana pengobatannya itu bisa dengan kita destruksi jaringannya, kita rusak jaringan lesi prakankernya, ataupun kita angkat bagian yang mempunyai lesi prakanker. Pada kanker, pengobatannya itu dibagi atas 2, ya, stadium awal dan stadium lanjut. Kalau yang stadium awal, dia biasanya itu masih bisa disarankan untuk operasi. Biasanya itu stadium 1 sampai stadium 2A. Kalau stadium 2B ke atas, itu biasanya tidak bisa dilakukan tindakan operatif lagi. Hanya bisa dilakukan tindakan radioterapi dan kemoterapi untuk menekan progresivitas daripada penyakit kanker. Oke baik dokter, untuk pertanyaan terakhir nih dok ya, apakah bisa nih dok kanker serviks ini tuh disembuhkan dok? Jadi kanker serviks, kalau kita bicara kanker serviks itu tentu harus ada melakukan tindakan terapi dan pengobatan pada kanker serviks. Untuk terapi dan pengobatan pada kanker serviks yang kita harapkan itu adalah progresivitas penyakit itu dapat kita tekan sehingga kualitas pasien hidup pasien itu lebih baik, ya, mencegah angka mortalitas dan morbiditas yang lebih tinggi. Untuk sahabat RSU dan sobat ngopi kita, saya sarankan untuk wanita dengan aktif secara seksual, kemudian usia 30 tahun ke atas, saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan screening kanker serviks. Pemeriksaan screening bisa dilakukan yakni pemeriksaan pap smear, kemudian pemeriksaan HPV DNA, ataupun pemeriksaan inspeksi visual asam asetat untuk mengetahui bagaimana keadaan daripada mulut rahim sobat-sobat RSU sekalian. Screening kanker serviks di RSU Kabupaten Tangerang, di dokter kandungannya mulai dari jam 8 sampai jam 14 siang dari Senin sampai Jumat. Terima kasih. Demikian informasi dari Dr. Benny dengan tema pembahasan kanker serviks kali ini. Semoga informasi kanker serviks ini dapat bermanfaat bagi teman-teman